Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 10 10 30 27. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari tugas analisa algoritma non-rekursif. Untuk soal nomor 1, terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, minus 2, 3, minus 4, 5, dan minus 6. Yang disuruh A, buat fungsi iteratif untuk menghitung UN, B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya, C, tentukan basic operation-nya, D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Lalu E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan persamaan deret untuk Cn. Lalu F, cari persamaan langsung untuk Cn. Baik, berikut merupakan kodingannya. Di sini kita mempunyai fungsi jumlah deret dengan parameter inputnya N. Ada variabel A, itu sama dengan 0, lalu ada list, yang mana ini akan menampung deret yang akan kita tambahkan nanti. Lalu ada variabel UN, ini fungsinya untuk menjumlahkan nilai dari tiap deretnya. Lalu for I in range 0 sampai N, jika nilai dari I modulus 2 itu sama dengan 0, maka variabel A itu akan ditambahkan 1 nilainya. Lalu nilai dari variabel A tadi akan ditambahkan ke dalam list. Lalu sedangkan jika I modulus 2 itu tidak sama dengan 0, maka nilai dari variabel A akan ditambahkan 1, dan juga nantinya akan ada variabel B yang mana dia akan mengubah nilai dari variabel A ini menjadi negatif. Jadi B sama dengan A dikalikan minus 1. Lalu selanjutnya nilai dari variabel B ini akan ditambahkan ke dalam list. Lalu selanjutnya nilai dari variabel UN akan ditambahkan dengan nilai dari indeks ke I pada list. Lalu looping akan terus berlanjut sampai mencapai batasnya yaitu N. Pada baris ke-14 ini, dia akan mereturn nilai dari UN. Di sini saya mencoba untuk menggunakan N-nya 6. Yang mana sesuai dengan soal yang tadi, ada 1, minus 2, 3, minus 4, 5, dan minus 6. Kita lihat hasilnya, yaitu minus 3. Baik, selanjutnya yang B, disuruh menentukan metrik ukuran input. Yang di sini metrik ukuran inputnya yaitu N. Kenapa N? Karena di sini N berperan sebagai pembatas, yang mana nantinya jumlah looping yang akan terjadi itu dipengaruhi oleh nilai N ini. Semakin besar nilai N ini, maka jumlah looping yang dilakukan semakin banyak dan akan menambah running time program. Lalu yang ke C, di sini basic operation-nya yang saya tentukan yaitu UN plus sama dengan list indeks ke I. Untuk soal yang D, untuk jumlah input yang sama, eksekusi basic operation-nya tidak akan berubah. Kenapa? Nah, hal ini dikarenakan N ini bertindak sebagai pembatas, sehingga looping akan terus berlanjut hingga mencapai batasnya yaitu N. Lalu yang E, disuruh mencari Cn-nya. Nah, Cn-nya ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini dari nilai berapa kali basic operation-nya dieksekusi setiap looping. Jadi, setiap looping-nya itu, basic operation-nya itu dieksekusi berapa kali. Di sini karena saya memilih basic operation-nya yaitu UN plus sama dengan list indeks ke I, maka dia hanya mengeksekusi sebanyak 1 kali tiap loopingnya. Lalu yang ke F, disuruh mencari persamaan dari Cn-nya. Nah, Cn-nya tadi sudah kita ketahui bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N1. Di sini kita menggunakan rumus 1, sehingga sama dengan N min 1 plus 1, hasilnya N.
Baik, lanjut ke soal nomor 2. Di sini pada algoritma pseudocode ini disuruh mencari estimasi running time algoritmanya. Baik, di sini untuk rumusnya yaitu Tn sama dengan COP dikali Cn. Nah, COP-nya ini merupakan satuan waktunya yaitu berupa T dikalikan dengan Cn-nya. Nah, di sini sebelum kita menentukan Cn-nya, kita tentukan dulu metrik dan juga basic operation-nya. Dari pseudocode ini kita ketahui bahwa n-nya yaitu metriknya yaitu n. Kenapa kok n? Karena n merupakan pembatasnya, sehingga semakin banyak nilai dari n itu akan menambah loopingnya semakin lama. Lalu untuk basic operation-nya, di sini saya memilih ini. List A indeks ke I itu sama dengan list A indeks ke J, yang mana ini akan dieksekusi satu kali tiap loopingnya. Nah, maka bisa kita tuliskan Cn-nya yaitu sigma I sama dengan 0 dari sini sampai ke n-2, lalu masuk ke looping yang terdalam, sigma J sama dengan I plus 1, sampai n-1, 1. Lalu sama dengan T dikali sigma I sama dengan 0, sampai n-2, kita eksekusi dulu yang sigma terdalam, menggunakan rumus 1, menjadi n-1 dikurangi I plus 1 plus 1. Lalu nantinya hasilnya akan menjadi n-i minus 1. Nah, dari T dikali sigma I sama dengan 0 sampai n-2, n-i minus 1, itu digunakan manipulasi 2, sehingga menjadi T dikali sigma I sama dengan 0 sampai n-2n, dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai n-2i, dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai n-2, 1. Nah, untuk sigma I sama dengan 0 sampai n-2n, itu digunakan manipulasi 1 dan juga rumus 1. Sehingga menjadi n dikali n-2 minus 0 plus 1 dikurangi. Untuk sigma I sama dengan 0 sampai n-2i, itu digunakan manipulasi 3 dan juga rumus 2. Jadi awalnya kita gunakan manipulasi 2 dulu, menjadi sigma I sama dengan 1 sampai n-2i, ditambah sigma I sama dengan 0 sampai 0i. Lalu selanjutnya, untuk sigma I sama dengan 0 sampai n-1 digunakan rumus 1. Jadinya dikurangi n-2 minus 0 plus 1. Nah, selanjutnya di baris selanjutnya ini, di sini sigma I sama dengan 1 sampai n-2i, ditambah sigma I sama dengan 0 sampai 0i, itu digunakan rumus 2, sehingga menjadi T dikali N kali N-1 dikurangi N-2 dikali N-2 plus 1 per 2 ditambahkan 0 dikurangi N-1. Lalu sama dengan T dikali N kali N-1 dikurangi N-2 kali N-1 per 2 dikurangi N-1. Hasilnya sama dengan T dikali N-1 dikali N dikurangi n-2 per 2 dikurangi 1. Selanjutnya untuk soal nomor 3, suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A indeks ke I, J sama dengan A indeks ke J, I. A. Buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. B. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. C. Tentukan basic operation-nya. D. Jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Lalu selanjutnya E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, maka tentukan persamaan deret untuk Cn. Lalu yang F, cari persamaan langsung dari Cn. Berikut merupakan codingannya. Di sini terdapat sebuah fungsi dengan nama matriks dan inputan parameternya yaitu A.
ada variabel n yang mana merupakan panjang dari list A dan variabel m yang merupakan panjang dari list A indeks ke 0. Lalu terjadi perulangan jika for i in range n, lalu masuk lagi, for j in range m, masuk lagi, jika i sama dengan j atau a indeks ke i j sama dengan a indeks ke j i, maka lanjut ke dalam, jika i sama dengan n-1, maka dia akan return true. Sedangkan tidak, jika i-nya tidak sama dengan n-1, maka dia akan masih continue. Lalu setelah keluar dari if yang ini, maka dia akan lanjut ke sini. Jika tidak ada yang sama, maka dia akan return false. Di sini saya akan mencoba menggunakan matriks simetris. Jadi seharusnya hasilnya menjadi true. Ya, di sini hasilnya true ya. Baik, selanjutnya yang B, maaf ini maksudnya metrik ya. Untuk metrik ukuran input pada algoritma matriks simetris itu adalah M dan N. Mengapa M dan N? Karena M dan N ini merupakan panjang dari list A dan juga list A indeks ke 0, yang mana akan menentukan berapa kali looping yang terjadi. Jadi semakin besar nilai dari M dan N itu, maka semakin banyak pula looping yang terjadi. Lalu yang ke C, tentukan basic operation-nya. Basic operation di sini saya memilih A indeks ke IJ itu sama dengan A indeks ke JI. Lalu yang ke D, untuk jumlah input yang sama, eksekusi basic operation-nya tidak akan berubah. Hal ini dikarenakan perulangan akan terus terjadi hingga batas M dan N untuk mengecek apakah tiap A indeks ke I, J sama dengan A indeks ke J, I atau tidak. Lalu selanjutnya yang ke E, disuruh mencari CN-nya. CN-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali sigma J sama dengan 1 sampai M1. Kenapa 1? Karena tiap looping itu basic operation yang ini dieksekusi sebanyak 1 kali. Lalu yang ke F, disuruh mencari persamaan CN-nya. Jadi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kali sigma IJ sama dengan 1 sampai M1. Lalu diselesaikan dulu sigma yang bagian dalam menggunakan rumus 1. Jadi menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N, M dikurangi 1 plus 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NM. Nah, di sini menggunakan manipulasi 1 dan juga rumus 1. Maka menjadi M dikali N-1 plus 1. Maka hasilnya M kali N. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.